Halo adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu sendiri adalah gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membuat senyawa atau molekul kimia. Jadi dalam ikatan kimia ini kita akan mempelajari tentang ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang pertama kita akan belajar tentang ikatan ion. Jadi ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ikatan logam dan ikatan non-logam. Nah, untuk kita mengetahui mana yang termasuk unsur logam dan unsur non-logam, mari kita perhatikan ini. Yang pertama ada golongan 1A. Nah, dalam golongan 1A yaitu hidrogen, litium, natrium, terusnya, hanya H yang merupakan unsur non-logam, sedangkan litium dan seterusnya merupakan unsur yang bersifat logam. Selanjutnya, golongan 2A. Dalam golongan 2A, hanya ada unsur berlium yang bersifat logam, sedangkan magnesium, kalsium, dan seterusnya merupakan unsur non-logam. Selanjutnya, golongan 3A. Nah, dalam golongan 3A, hanya ada satu yang bersifat non-logam, yaitu B ini. Ini bersifat non-logam sehingga unsur-unsur setelah B itu merupakan unsur logam. Unsur aluminium dan seterusnya merupakan unsur logam. Selanjutnya pada golongan keempat A, selain unsur Sn dan Pb ini, timbal ini, semuanya non-logam. Selain unsur-unsur ini, Sn dan Pb, selain itu semuanya non-logam. Kemudian golongan 5A. Dalam golongan 5A, unsur yang bersifat logam hanya unsur Bi, sedangkan unsur yang lain merupakan non-logam. Nah, secara umum golongan 4A hingga 8A merupakan non-logam, kecuali unsur yang saya sebut di atas, yaitu Sn, Pb, dan Bi. Itu yang merupakan unsur logam. Perhatikan contoh. Contoh, di sini ada Na dan Cl. Nah, Na dengan nomor atom 11 dan Cl dengan nomor atom 17. Nah, kita konfigurasikan dulu supaya kita tahu apakah Na ini merupakan non-logam atau logam. Nah, kita konfigurasikan Na dengan nomor atom 11 hingga 281. Nah, kita tentukan dulu periode dan golongan. Nah, Na ini berada pada periode ketiga karena memiliki 3 kulit. Kemudian golongan 1A karena berakhir pada elektron valensi 1. Elektron valensinya 1, sehingga golongannya 1A. Sehingga dalam golongan 1A tadi, dalam golongan 1A hanya H yang merupakan non-logam, sedangkan unsur lain merupakan logam, sehingga Na ini merupakan unsur yang bersifat logam. Kemudian Cl. Nah, Cl ini memiliki nomor atom 17, sehingga kita konfigurasikan 287. Nah, dia memiliki 3 subkulit sehingga berada pada periode ketiga dan golongan 7A karena elektron valensinya 7. Dan karena dia berada pada golongan 7A sehingga dia bersifat non-logam. Sehingga antara Na dan Cl ini merupakan ikatan logam dan non-logam. Jadi ikatan logam dan non-logam adalah ikatan ion. Nah, kita perhatikan unsur Na, proses terjadinya reaksi ikatan ion, kita perhatikan unsur Na menghasilkan Na+. Nah, dari mana Na+? Kita perhatikan dulu tabel pada bagian kanan ini. Nah, golongan 1A memiliki muatan +1. Golongan 2A memiliki muatan +2. Golongan 3A memiliki muatan +3. Golongan 4A bisa +4 dan bisa -4. Golongan 5A memiliki muatan -3, golongan 6A memiliki muatan -2, golongan 7A memiliki muatan -1, dan golongan 8A memiliki muatan 0 atau dia netral. Dia sudah bersifat stabil. Nah, kita perhatikan Na menghasilkan Na+, ditambah 1 elektron. Nah, Na+ ini kembali lagi kita lihat pada muatan. Karena Na ini merupakan golongan 1A, kita lihat golongan 1A memiliki muatan +1, sehingga Na menghasilkan Na+ ditambah 1 elektron. Nah, 1 elektron ini apa? Nah, 1 elektron ini adalah, kan ini +1. Nah, +1 dikurangi 1 elektron. 1 elektron ini menghasilkan Na. Dia tidak memiliki muatan. Sehingga kita harus mencari sehingga unsur utamanya itu tidak ada muatan. Kemudian kita lihat pada Cl. Cl menghasilkan Cl-. Nah, Cl- ini dari mana? Cl kan memiliki konfigurasi elektron
dan berada pada golongan 7A. Nah, kita lihat kembali di sini. Golongan 7A memiliki muatan min 1, sehingga di sini Cl min. Karena satunya tidak biasa ditulis, sehingga kita tulis saja Cl min. Nah, kenapa satu elektronnya kita tulis di bagian kiri, ruas bagian kiri? Karena Cl ini merupakan non-logam. Jadi, kita perlu ingat bahwa jika unsur merupakan logam, maka penambahan elektronnya di bagian kanan. Jika unsur merupakan non-logam, maka penambahan elektronnya di bagian kiri. Nah, di sini satu elektron. Satu elektron ditambah 0. Ini kan tidak punya muatan, sehingga kita tulis saja 0. Min 1, elektron 1. Elektron kan negatif, sehingga min 1 ditambah 0 menghasilkan min 1. Ini kan min 1. Sehingga kita lihat, kita tambahkan dulu reaksinya. Kita tambahkan, kita lihat satu elektron. Di atasnya satu elektron, kita lihat dulu elektronnya. Di sini kan satu elektron, di bawah juga satu elektron. Kita habiskan. Kalau memang elektronnya sudah sama, kita habiskan, hilangkan elektronnya. Nah, sehingga kita tulis Na, kembali Na, ini Cl, menghasilkan, ini Na+, karena ini 6+, kita tulis Na+ ditambah Cl min. Sehingga, nah, ini kan Na+ dan Cl min. Karena kita tidak biasa tulis Na1, sehingga kita tulis di bawah sini NaCl. Sebenarnya di sini ada 1Cl1, karena kalau 1 kita tidak biasa tulis, sehingga kita tulis saja NaCl. Jadi NaCl ini yang disebut dengan rumus senyawa. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur Lewis. Nah, ketika kita sudah tahu rumus senyawanya, selanjutnya kita akan masuk penentuan struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewis ini sering disimbolkan dengan titik tebal atau X kecil. Nah, contohnya seperti ini. Na. Kita konfigurasikan dulu. Na ini memiliki konfigurasi elektron 281, sehingga dia memiliki elektron valensi 1. Nah, sehingga Na kita isikan. Karena elektron valensi yang mengelilingi ini merupakan elektron valensi dari atom tersebut. Contohnya Cl. Nah, jumlah yang mengelilingi atom Cl ini merupakan jumlah atom yang berada pada kulit terakhir atau elektron valensi. Nah, Na kan memiliki elektron valensi 1, sehingga kita tulis nih, titik tebal 1. Kemudian Cl berakhir pada 2, memiliki konfigurasi elektron 28, ini 7 nih. Di sini 7, sehingga dia berakhir pada elektron valensinya yaitu 7, sehingga kita tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk Na memiliki muatan +1, artinya dia cenderung melepaskan 1 elektron. Sedangkan Cl memiliki muatan -1, sehingga dia cenderung menarik atau menerima 1 elektron dari atom lain. Nah, kita lihat struktur Lewis dari NaCl. Nah, Na memiliki 1 elektron, dan Na ini berada pada golongan 1. Sedangkan golongan 1 itu cenderung menyumbangkan elektronnya ke unsur yang lain. Sedangkan Cl ini memiliki nomor atau elektron valensi 7, sehingga dan memiliki muatan -1, sehingga dia cenderung menerima elektron dari atom lain. Sehingga Na ini menyumbangkan elektronnya ke Cl, sehingga menghasilkan ini Na+. Plus ini menandakan bahwa dia Na ini sudah menyumbangkan elektronnya ke atom lain. Kemudian Cl min. Nah, min ini menandakan bahwa dia menerima elektronnya, itu elektron yang dia terima dari Na itu ini. Sehingga Cl min yang cenderung menerima elektron dari Na. Perhatikan lagi contoh selanjutnya. Di sini ada unsur Al dan unsur oksigen, aluminium dan oksigen. Nah, kita konfigurasikan dulu. Nah, Al memiliki nomor atom 13, sehingga kita konfigurasikan 283, sehingga dia berada pada periode ketiga dan golongan ketiga juga. Nah, pada golongan ketiga memiliki muatan +3 juga, sehingga dia cenderung melepaskan 3 elektron. Kemudian kita perhatikan pada O yang memiliki nomor atom 8. Kita konfigurasikan dulu, sehingga 2, 6. Dia memiliki 6 elektron valensi dan memiliki 2 kulit, sehingga periode 2 dan golongan 6, karena berakhir pada 6 elektron valensi. Nah, golongan 6A ini juga cenderung melepaskan 2 elektron, sehingga muatannya -2.
yaitu dia cenderung menerima 2 elektron dari atom lain. Nah, kita perhatikan proses terjadinya ikatan. Nah, Al menghasilkan Al3+. Nah, Al3+ ini didapat dari ini muatan dari Al itu 3+ ditambah dengan 3 elektron. Nah, 3 elektron ini kita taruh 3 elektron ini karena di sini 3+. Nah, kalau di sini misalkan 4+, di sini juga 4 elektron. Kalau di sini 2 plus, di sini juga 2 elektron. Nah, selanjutnya di sini untuk 2 elektron ditambah O menghasilkan O2-. Nah, O2- ini dari mana? Karena dia berada dalam golongan 6A yang memiliki muatan -2, sehingga O ini merupakan O- pangkat -2. Sehingga di sini, karena ini merupakan non-logam, sehingga kita tambahkan elektronnya di ruas kiri. Nah, kemudian ini kenapa ada dikali 2 dan dikali 3? Ini fungsinya adalah untuk kita samakan elektronnya. Di sini elektronnya 3, di bawah elektronnya 2. Nah, untuk kita mendapatkan elektron yang sama, maka kita cari berapa kali 3 dan berapa kali 2 yang bisa menghasilkan angka yang sama. Nah, kita dapatkan ini. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. Sehingga kita tambahkan dulu reaksinya. Nah, 2 kali Al menghasilkan 2 Al. Kemudian ini kalau kita dalam penambahan suatu reaksi, dalam reaksi kimia, kita kalikan dulu bagian kanan, bagian ruas kirinya, sehingga semua ruas kiri habis dulu, kemudian baru masuk ruas kanan. Nah, kita lanjut. 2 kali Al menghasilkan 2 Al, kemudian ini kan sudah ada tanda menghasilkan, sementara di bawah masih ada ruas kiri yang sebagian di reaksi kedua, sehingga kita langsung tambahkan di reaksi kedua. 3 kali 2 menghasilkan 6. 3 kali O menghasilkan 3O. Sehingga ini menghasilkan, kita tulis menghasilkan di sini, 2 kali Al3+, menghasilkan 2 Al3+, ditambah dengan 2 kali 3, menjadi 6 elektron, ditambah dengan 3 kali O pangkat -2, ditambah dengan 3O2-. Sehingga kita lihat elektronnya, apakah elektronnya sudah sama atau belum. Nah, kalau elektronnya sudah sama, kita langsung hapus saja. Kita langsung silang begini, artinya kita habis. Sehingga kita turunkan 2 Al ditambah dengan 3O menghasilkan 2 Al3+ ditambah 3O2-. Sehingga kita tulis bahwa reaksinya, karena Al memiliki 2 Al, berarti Al ini memiliki 2 atom Al, sehingga kita tulis Al2O3. O-nya ada 3, sehingga kita tulis di sini O-nya 3. Selanjutnya, struktur Lewis. Nah, struktur Lewis dari Al2O3. Nah, kita tulis dulu Al-nya ada berapa. Di sini Al-nya 2, sehingga kita tulis dulu Al-nya ada 2. Kemudian O-nya berapa? O-nya 3. Sini O1, O yang kedua, dan O yang ketiga. Nah, untuk kita menentukan berapa banyak titik atau silang yang kita isi dalam Al ini, unsur Al ini dalam kita menentukan struktur Lewis, kita lihat lagi elektron valensi. Jadi elektron valensi Al adalah 3. Sehingga 3 ini yang kita isi di sini. 1, 2, 3. Hal yang kedua juga begitu. 1, 2, 3. Kemudian atom O. Atom O memiliki elektron valensi 6. Nah, 6 ini yang kita isi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana struktur Lewisnya? Nah, karena Al berada dalam golongan 3A yang memiliki muatan +3, maka artinya bahwa dia kalau plus 3 maupun +2, +1, itu artinya dia cenderung melepaskan elektron. Nah, karena di sini +3, maka dia cenderung melepaskan elektron. Kemudian juga O ini memiliki muatan -2. Artinya dia cenderung menerima 2 elektron dari atom lain. Nah, di sini dalam struktur Lewis Al2O3 ini, Al cenderung melepaskan elektronnya ke unsur O. Ini juga 1, ini 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Sehingga jika nanti disuruh untuk membuatkan struktur Lewis dari suatu senyawa, jadi cara kerjanya seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan struktur Lewis, yang artinya elektron yang disumbangkan ke
unsur yang membutuhkan. Itu struktur Lewis ini kita cenderung membahas bagaimana misalkan energi A karena contohnya ini AL, karena AL ini kelebihan energi sehingga dia melepaskan ke yang kekurangan energi, yang artinya O ini memiliki energi yang kurang. Seperti itu. Sehingga reaksi akhir dari Al2O3 itu adalah ini. 2Al3+ ditambah dengan 3O2-. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini merupakan ikatan yang terjadi antara ikatan non-logam dan non-logam. Kalau ikatan ion kan ikatan yang terjadi antara ikatan unsur yang bersifat logam dan non-logam. Tetapi kovalen ini ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Nah, di sini ada aturan dalam ikatan kovalen untuk kita menentukan ikatan kovalen. Nah, kita perlu tahu dalam ikatan kovalen ini ada yang disebut dengan atom pusat dan gugus pengeliling. Nah, atom pusat adalah atom yang unsurnya sedikit. Nah, kita perhatikan. Di sini atom yang unsurnya sedikit yang disebut dengan atom pusat. Perhatikan NH2. Nah, N ini cuma 1, sedangkan H ada 3. Hanya memiliki 3 H. Sehingga yang merupakan atom pusat adalah N, bukan H. N ini. Nah, selanjutnya aturan yang kedua, kita lihat. Golongan lebih kecil kecuali atom H. Golongan lebih kecil daripada atom H. Artinya bahwa golongan unsur-unsur yang berada dalam golongan yang lebih kecil kecuali H itu yang bisa disebut sebagai atom pusat. Kemudian, periode lebih besar jika golongannya sama. Nah, jika suatu unsur berada dalam satu golongan yang sama, maka yang menjadi atom pusat adalah yang memiliki periode yang lebih besar. Kemudian kita perhatikan gugus pengeliling. Gugus pengeliling ini harus oktet. Contoh dari ikatan kovalen adalah ini. Ada soalnya di sini, cari rumus senyawa antara N dan H. Nah, kita harus mencari rumus senyawa dari N dan H. Nah, terlebih dahulu kita perlu tahu apakah N dan H ini termasuk senyawa ikatan kovalen tidak. Berarti kita terlebih dahulu konfigurasikan. Nah, ini N memiliki nomor atom 7 sehingga kita konfigurasikan 2, 5. Dia memiliki 5 elektron valensi. Kemudian H memiliki 1 elektron sehingga dia konfigurasikan 1. Dan H memiliki 1 elektron valensi. Sehingga N berada di golongan 5A dan bersifat non-logam. Dan H berada di 1A yang dikecualikan yaitu H yang bersifat non-logam. Sehingga ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Nah, proses ikatannya seperti apa? Kita tulis dulu. N berada dalam golongan kelima sehingga kita tulis 5 elektron. Dan H 1 elektron berada dalam satu golongan. Kemudian ditambahkan untuk mencapai kestabilan atau memenuhi aturan oktet, dia harus memiliki 8 elektron. Nah, di sini kan sudah 5. Supaya dia mencapai 8 elektron, maka kita tambahkan 3 sehingga jumlahnya 8. Itu memenuhi aturan oktet. Kemudian H ini harus memiliki, karena dia hanya 1 elektron, jadi dia harus memenuhi aturan duplet. Aturan duplet yang dimaksud itu memiliki 2 elektron. Nah, sehingga kita tambahkan 1 sehingga jumlah elektron ini ada 2. Nah, kita perhatikan elektron di sisi bagian kanan ini. Elektron ini kita harus samakan sehingga, nah, karena di sini 3 elektron, di sini 1 elektron, maka di sini kita kalikan dengan 1 dan di sini kita kalikan dengan 3 sehingga elektron yang bagian kanan ini sama. 3 kali 1 3, 3 kali 1 3. Sehingga kita tulis ini sudah stabil. Ini sudah stabil sehingga 1 kali N kita tulis N, 3 kali H menjadi H3. Sehingga kita tulis seperti ini. Kemudian kita masuk dalam struktur Lewis. Nah, pada struktur Lewis kita tulis dulu. Nah, yang menjadi atom pusatnya adalah N, karena di sini N-nya hanya 1, sedangkan hanya 3. Nah, kemudian kita tulis N, H, H, H. Sehingga, nah, titik ini dari mana? Ini dari elektron valensi dari H. Elektron valensi dari H 1, ini juga 1, ini juga 1. Nah, bagaimana dengan N? Nah, N ini harus menerima 3 ikatan dari
H supaya dia menjadi stabil. Sehingga sini kita tambahkan ini. Nah, setelah kita tambahkan elektron yang dari H ini, dia masih kekurangan 2 elektron lagi. Dia masih kekurangan 2 elektron karena elektron valensinya 5. Sini kan sudah ada 3, sehingga kita tambahkan lagi 2 elektron. Sehingga disebut dengan struktur Lewis, yaitu seperti ini. Ini pemakaian bersama antara H dan ini, sehingga kita buat strukturnya seperti ini.